Oke, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, my dear. Good afternoon, Miss. How are you there? I'm good. Alhamdulillah. Have just read at home? Mm, Oh, oke. Oke, nggak apa-apa sambil ini ya, sambil cemil-cemil ya. Oke, Kak, do you have any homework? no, No, oke. Oke, Kak, masih ingat yang kemarin saya ajarkan? iya relatif. Hmm. Yang mana? Yang minggu kemarin tuh, yang Relatif close. yang relatif close ya. Nah, hari ini misalnya mau lanjut ke, hmm, lanjut ke direct speech, indirect speech. Oh iya, oke oke. Oke, sip. Nah, ini ada di silabus kakak, tapi dia agak agak ke bawah ya kak ya. Nah, insya Allah nanti di hari Kamis misalnya mau coba yang itunya ya, yang eh apa tuh? Yang pokoknya meeting meeting one, meeting two itu ya, session one, session two ya, misalnya coba itu ya, materi itu ya, nanti di hari Kamis, oke? Mm, Oke, sip deh. Kalau begitu kakak mari kita mulai. And as usual before start our activity, I think it's better for us to pray first. So let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alright. Oke, misalnya izin share screen ya. Iya. Oke. Oke, have you seen my screen? Kakak. Ya. Oke. Alright. Oke, misalnya mau kasih dulu pertanyaan ke kakak. Nah, kak, pernah nggak mami nyuruh kakak? Kata mami, kak, tolong sampaikan ke adik. Iya, dan segera pulang. Bagaimana tepatnya kakak mengatakannya kepada adik? Ah, Apakah gimana? Apa kakak mengulang persis perkataan mami atau kakak akan mengubah kata-katanya? Kata mami gini, kak, tolong bilangin ke adek pulang gitu, segera pulang. Mm, Eh, kakak bilangnya gimana nih ke adek kalau ketemu sama adek? Disuruh mami pulang. Nah, gitu ya, kak, adek kata mami disuruh pulang gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih, kakak dengar nih ya guru di depan kelas bilang gini, kuis akan diadakan besok ya anak-anak gitu ya. Nah terus teman kakak yang nggak datang hari itu nanya tuh lewat chat, nanya, kak, bu guru tadi bilang apa gitu ya. Nah apakah kalimat yang akan kakak ketik itu sama persis Enggak juga sama sih. perkataan guru tersebut? Enggak ya? Enggak. Kakak, kakak pas, sorry, kakak pasti ada ini ya, ada misalnya kata bu guru besok jadi ulangan gitu ya. Mm, Oke, nah terus kalau kakak pernah nggak kakak temen kakak tuh ya besti-bestinya tuh pada berantem. Nah, terus kakak tuh jadi perantara nih ya. Terus misalnya si A bilang ke kakak gini, bilangin ke si B gitu ya. Aku kecewa sama dia, Allah gitu ya. Nah, terus kakak nyamperin si B, disampaikanlah nih pesan si A. Apa kakak akan mengatakan pesan tersebut
apa namanya sama persis gitu ya, atau apa yang akan kakak katakan agar pesan tersebut tersampaikan tanpa menambah masalah? Ya, Hmm, disampaikan ya, ya, tapi kayaknya menghindari konflik gitu ya. Tapi kalau ya. misalnya kakak juga jadi misalnya ikutan ini, apa dibilangin gitu, kata si A, katanya dia kecewa gitu. Bahaya. Oke. Ada yang berbeda nggak kak kalau pas saat kakak menyampaikan pesan orang lain kepada yang lainnya, kepada teman yang lain? Iya, iya sih. Ada yang berubah ya? Hmm. Nah, yang kakak sampaikan itu adalah yang disebut dengan kalimat tidak langsung atau reported speech ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia. Oke, jadi apa itu reported speech? Jadi, reported speech itu adalah kalimat tidak langsung atau kalimat yang diucapkan oleh orang kedua kepada orang ketiga. Itu yang disebut dengan kalimat tidak langsung ya. Nah, kemudian Miss ngapain belajar yang ginian? Jangan salah. Ini satu masuk ke silabus kakak. Yang kedua, ini ya, manfaatnya adalah ini nanti kakak akan bisa bercerita ulang percakapan online dengan akurat. Nah, kemudian, dan ini penting ya, ini untuk menyampaikan storytelling, debat, atau laporan. Kebayang nggak kalau misalnya nanti laporannya apa, disampaikannya apa gitu ya, kan itu beda ya. Nanti apa ketangkepnya juga beda. Kemudian kakak nanti akan mampu menghindari kesalahan grammar dalam writing, ini terutama dalam essay ya, surat atau recount text. Kemudian ini akan meningkatkan pemahaman listening dan reading ya kak ya. Nah, karena banyak teks berita atau narasi yang menggunakan reported speech. Kemudian ini nanti akan apa namanya akan membuat kakak lebih siap menghadapi persiapan ujian sekolah dan TOEFL ya. Dia reported speech sering keluar di soal grammar itu ya kayak. Oke, nah jadi tujuan kita belajar hari ini adalah nih ya, after this learning process, I would like you to be able to differ which one is the direct speech and which one is indirect speech. Kemudian mengubah ini ya, change the statement and then the command and question into the reported speech properly. Kemudian ini menyesuaikan perubahan tense, pronoun, possessive adjektif, dan keterangan waktu atau tempat karena ini akan mengubah segalanya gitu ya. Kemudian ini I would like you to be able to make 5 to 7 reported speech ya, orally ataupun in written form ya, dengan akurasi ini harus lebih dari 80%. Kenapa? Karena ini ketika apa namanya, ketika membuat reported speech, maka kemampuan tensis kakak itu akan dikerahkan semuanya gitu ya. Oke. Oke Kak, langsung saja. Jadi reported speech itu is often used when atau to give someone a telephone message itu ya. Jadi untuk menyampaikan pesan dari misalnya via telepon gitu ya. Saya kalau misalnya kakak nelfonnya ke Miss Aila tapi Miss Ailanya nggak ada. Nah, kemudian yang angkat misalnya orang yang ada di rumah dan kakak sampaikan pesannya melalui dia. Kemudian nanti orang yang menerima telepon itu akan menyampaikan ke Miss Aila gitu ya. Kemudian oh ya, ini contohnya ya. Maha said that she couldn't come today because she was sick. Maha bilang bahwa dia tidak bisa datang ke kelas, datang hari ini karena dia sakit. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tell someone news that we heard from someone else. Oke, yang ini berarti menceritakan kabar dari orang lain. Nora told me that Amal graduated. Oke, Nora told me. Berarti ini menyampaikan pesan dari orang lain. Menyampaikan kabar dari orang lain. Kemudian yang ketiga, to report something that happened earlier. Ya, ini untuk melaporkan atau menyampaikan sesuatu yang terjadi lebih awal. Misalnya nih, Ahmad said that the other driver ran the red light and hit his car. Betul. Jadi
Maaf, ini untuk menyampaikan apa yang telah terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi Ya masih fresh banget, baru banget terjadi mm, ya. iya, jadi apa yang baru terjadi gitu ya, apa yang terjadi sebelum saat ini berarti apa kejadian di masa lampau ya. Nah, ini em, apa namanya menggunakan reported speech itu ya. Kemudian nah ini dia Kak. Nah, ini the difference between direct speech dengan reported speech atau indirect speech ya. Apa namanya istilah lain dari reported speech itu. Jadi kalau kalimat langsung itu biasanya kalau dalam kalimat apa dalam bentuk tulisan dia itu ditandai dengan tanda baca tanda kutip ini ya gitu. Ya, contohnya gini. She said, I'm tired. Dia bilang, saya lelah. Nah, saya di sini adalah dia ya, jadi bukan kita. Karena dia yang berbicara. Ini yang disebut dengan kalimat langsung. Oh iya benar, oke oke. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kalimat tidak langsung, dia tuh beda sayangku. Ini menceritakan kembali isi ucapan tanpa tanda kutip. Nah, biasanya dengan tanda apa? Dengan ada ditandai dengan apa namanya kata that atau kata Agar yang lain. Karena ini lainnya. kalimatnya kalimat berita. Kalau kalimat Hmm. berita ditandai dengan kata that. Nah, contohnya gini. Misalnya tadi dia bilang, she said, I'm tired. Kemudian kita ubah menjadi reported speech. She said, ini sama that. Ya, Nah, ini eh, eh, conjunctionnya itu ya. Nah, kemudian I di sini, ini kan I di sini itu dia tuh yang berbicara kan si ya, berarti si I di sini adalah si. Nah, dia akan berubah jadi si. Kemudian M-nya M ini kan dalam bentuk present simple. Ya, hmm. simple. Nah, ketika dibentuk menjadi simple apa reported speech, maka dia si reported speech-nya akan lebih lampau daripada kalimat langsungnya. Maka si ini akan berubah jadi past simple. Ya. Nah, past simple. Nah, kemudian ini kan M ya. Past simple-nya adalah was. Ininya sama, tired. She said that she was tired. Gitu sayang. Sampai sini bisa difahami nggak? Bisa ya? Nah, jadi reported speech atau indirect speech itu akan selalu lebih lampau dari direct speech-nya. Ya, oke. Hmm? Yes, Oh, enggak, nothing. oke. Alright, next. Nah, sekarang kita lihat eh tense back shift-nya ya. Tense back shift-nya atau pertukaran atau pergantian ya, perubahan tense-nya. Jadi, ketika kata kerja pengantar report atau reporting verb dalam bentuk past gitu ya, misalnya said, told, kemudian asked, maka tense di dalam reported speech-nya mundur ke bentuk lampau. Ya. Nah, misalnya yang tadi itu ya, she said I'm tired. Menjadi she said she was tired. Gitu ya. Karena, Hmm. nah ini ya nih. Nah, ininya nih sayang nih. Mana nih? Wait, wait, wait. Nah, ini dia. Nah, ini pengantarnya itu ya. Nah, ini kan said. Nah, kalau ini dalam bentuk kedua, nih ya, maka dia akan berubah jadi lebih lampau, ya. Berbeda dengan kalau misalnya said-nya ini dia dalam bentuk pertama, nah itu beda lagi, ya. Oke, misalnya gini. eh ini semuanya misalnya said ya, atau told atau asked. Maka ketika ini reported speech-nya dalam simple present, maka dia akan berubah menjadi simple past. Kemudian, ketika dalam present continuous, maka dia akan berubah jadi past continuous. Kalau present perfect, dia akan berubah jadi past perfect. Kalau simple past, dia berubah jadi past perfect. Past continuous, dia akan berubah jadi past perfect continuous.
Kalau future, dia akan berubah jadi past future. Itu ya. Nah, tapi jika reporting verbnya dalam bentuk present, nah ini says, tells, ask, maka tense itu tidak berubah. Contohnya gini, she says, I like coffee. Maka kalimat tidak langsungnya, she says, she likes coffee. Nah, ininya nih, she likes coffee. Akan disesuaikan dengan subjeknya. Berbeda dengan kalau misalnya ini dalam bentuk kedua ya, misalnya said, told dengan asked. Maka dia akan berubah menjadi lebih lampau gitu. Nah, kemudian perhatikan pronouns atau kata ganti dengan possessive adjektifnya ya karena dia akan berubah. Lihat siapa yang sedang berbicara gitu ya. Nah, I, me, my, mine ini akan berubah jadi he, him gitu ya. His disesuaikan dengan siapa yang berbicara. Kemudian Oke. we, us, our, ours itu akan berubah jadi they, them, theirs, their dengan theirs. You, yours dia akan berubah jadi I, me, my, mine jika dilaporkan ke diri sendiri ya atau he atau his pada umumnya. Misalnya gini, I lost my keys, said Johnson. I lost my keys, said Johnson. Maka reported speech-nya, John said, karena ini kalimatnya berita, ya, bukan tanda tanya, ini ujungnya. John said that. Nah, kemudian I-nya akan berubah jadi he. Kenapa? Karena si John-nya itu adalah laki-laki. That he, nah lost itu kata kerja kedua. Maka dia akan berubah jadi past perfect. He had lost his keys. Nah, my-nya berubah jadi his. Kenapa? Karena John itu laki-laki. Nah, gini. Okay, John said that he had lost his keys. Okay. Nah, kemudian perhatikan juga ini perubahan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempatnya. Now itu akan berubah jadi then. Today dia berubah jadi that day. Tonight, that night. Yesterday itu the day before atau the previous day. Tomorrow, the next day atau the following day. This week itu that week. Kemudian last week itu the previous week atau the week before. Next week, kalau next itu pasti the following week. Here akan berubah jadi there. Misalnya nih, I will meet you here tomorrow, she said. Terus, ini kakak nanya, Miss, dia bilang apa? Nah, dia berkata bahwa dia, nah ini will-nya berubah jadi would. Nah, meet-nya tetap ya karena will would itu pasti menghadapi kata kerja ke satu. Nah, kemudian you di sini ini akan berubah jadi me karena yang dia maksudkan itu adalah you-nya itu adalah kita. Here akan berubah jadi there. Tomorrow akan berubah jadi the next day. Jadi harus hafal ya. Mm-mm. Oke, nah kemudian kita lihat dulu Kak dalam apa namanya dalam apa jenis kalimat itu ada tiga ya, ada pernyataan atau statement. Nah ini berarti kalimatnya kalimat berita. Nah kalau kalimat berita maka kata hubungnya itu adalah that. Nah kayak gini ya, that. Kemudian nah, ini contohnya ya, she said that. Nah ini atau she told me, itu. Tapi kalau said itu pasti ada that-nya. Kemudian yang kedua ada kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah itu kan langsung ke kata kerjanya ya. Misalnya gini, close the door itu kalimat tidak langsungnya. Maka kalimat langsungnya. Maka kalimat tidak langsungnya ini akan berubah jadi she told me to close the door. She asked me to close the door. Kalau yang ini don't be late. The teacher said to us. Maka kalimat tidak langsungnya adalah the teacher told us not to be late. Oke. Nah, atau untuk permintaan yang halus, nah, atau biasanya ditandai dengan kata please, bisa gunakan as tambah objek tambah to. Misalnya, she asked me to close the door. Close the door, please. Nah, dia akan berubah jadi she asked me to close the door.
gitu. Ya, oke. Oh, Nah, kemudian yang ketiga itu ada jenis apa kalimat pertanyaan ya. Nah, kalau kalimat pertanyaan itu kan ada dua ya kayak ada yes or no, ada WH question. Kalau yes or no question, maka ini kalimat tidak langsungnya. Ini sih kalau tadi kan ada that ya untuk apa tuh namanya? eh, konjungsi untuk kalimat berita itu ada kata that. Tapi kalau kalimat pertanyaan yang jawabannya antara ya dan tidak, itu ada if atau whether. Ya, if ada whether. She asked me, misalnya gini, do you like coffee? Nah, ini kan jawabannya antara ya dan tidak ya, antara yes or no. She asked me. Nah, kemudian kita cerita nih ke yang lain. Misalnya, she asked me if I like coffee. Dia bertanya padaku apakah aku suka kopi. Tuh, ya. Jadi ini ada kata if di sini ya. If. oke, deal. Nah, kemudian kalau WH question, maka si if, that, itunya tuh akan tergantung dari kalimat tanyanya. Misalnya gini, where do you live? He asked. He asked me where I lived. Lived-nya menggunakan kata kerja kedua. Karena lebih lampau dari kalimat em, present simple-nya. Ya, sampai sini Kak, bisa difahami nggak Kak? Oke, Oke. Ingat ya Kak ya, kalau yes and no question itu biasanya diawali dengan she sama subjeknya dulu ya. enggak, kalau yes or no question itu Iya. diawali dengan kata kerja bantu ya, Kak. Misalnya do, kemudian was were, am is are, kemudian have atau has, can atau could, will atau would gitu ya. Pokoknya yang jawabannya antara ya dan tidak berarti itu yes or no question. Tapi kalau yang membutuhkan jawaban itu yang disebut dengan WH question. Nah, WH question dia agak lebih ini sendiri ya. Misalnya gini, where do you live? Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ketika membentuk ini ada beberapa tahap. Where do you live? Oke, kalimat tanyanya diawali dengan kata where. Oke, ditandai dengan kata where. Oke, Ya. oke. Nah, kemudian do you live? Ini berarti dalam bentuk present simple. Maka ketika diubah menjadi kalimat kalimat interrogatif itu kalimat tidak langsung, maka kan ini kan penanda auxiliary verb untuk present simple ya, maka ini akan berubah jadi past simple. He asked me. Nah, ini kan diawali oleh where. Where itu dia tulis lagi aja. Where, ini kan nanyanya ke saya ya, berarti I. Kemudian live-nya ubah menjadi kata kerja ke dua. He asked me where I lived. Bisa difahami nggak sampai sini? Iya, ya. Oke, Bisa. sip. Sip, ya. Nah, seperti itu sayang bentuk questionnya ya, kalimat tanyanya. Oke, kemudian nah, ini reporting verbnya ini bervariasi ya, tidak hanya that ataupun tadi itu apa? Tidak hanya that atau as gitu ya, atau yang lainnya, tapi ini ada kata explain. Jadi kata say, tell, ask itu bisa kita ganti dengan kata apa? Dengan explain, promise, Hmm. admit, suggest, warn, order, remind. Itu ya. Halo, Kak. Iya. Oke. Nah, kemudian ini contohnya. I will help you, he said. Nah, ini menjanjikan sesuatu ya. Dia akan menolong, aku akan menolongmu. Tapi misalnya, eh, si dia laki-laki satu orangnya ini kok, eh, 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 ah, sorry, sorry. Nah, terus misalnya nanya nih teman kita, dia bilang apa? Nah, kita bilang, he promised to help me. Oke, me-nya dari mana? Me-nya dari ini nih.
Nya dari you berubah jadi me. Ya, oke. Kemudian let's go to the cinema. She suggested going to the cinema. Nah, ini let's go. Let's go itu kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu apa namanya? Em, diawali dengan kata let's. Nah, itu boleh misalnya suggested atau misalnya ask itu bisa ya. She asked, Oke. she asked me to go to the cinema. Gitu. Ya, tapi harus dalam bentuk kedua karena ini bentuk ke satu. Ini juga sama. Kalau kalau invite boleh nggak invite itu? Boleh. She invited me to go to the cinema. Ya, oke. Apa itu? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sorry Kak, ini takut kelewat. Ini adalah perubahan to be ya sayang ya. Perubahan to be dari am is dan are itu akan berubah jadi you was were. Am is dengan are. Kemudian kalau have dan has dia akan berubah jadi had. Can akan berubah jadi could. Atau ya can berubah jadi could ya. Will akan berubah jadi would. Oke. Coba am is are akan berubah jadi was, was, kemudian are berubah jadi were, have has ini berubah jadi had, can berubah jadi could, kemudian will akan berubah jadi would. Gitu sayang. Sampai sini bisa dipahami? Bentar. Oke. Kalau Go. was, were itu akan berubah jadi been. Oke. Sip. Dihafal ya. Karena memang ini bagian dari backship ini. Nah, sekarang kita coba contohnya. Ubah ke reported speech. I'm reading a novel. I'm reading a novel. Sarah said. Nah, karena ini kalimatnya kalimat berita, maka kata hubungnya adalah kata that. Sarah said that ini akan berubah jadi she. M-nya berubah jadi was. Readingnya angger. She was reading a novel. Gitu sayang. Oke. Oh ya Kemudian boleh. gitu ya. Jadi akan lebih lampau. We have finished our homework. They told me that they had finished her homework. Karena ini present perfect ya akan berubah jadi past perfect. Kemudian kalau yang bentuknya command atau perintah. Open your book, please. Nah, karena ada kata please-nya berarti dia minta dengan sopan ya. Dia akan berubah jadi the teacher asked me to open my book. Oke. Oke. Nah, kemudian don't touch that, he warned me. Nah, karena ini peringatannya pasti keras ya, karena Oh, dia udah mau nyentuh itu ya. Don't touch me, he warned me. He warned me not to touch that. Nah, ini kalau kalimatnya kalimat larangan. Kan diawali dengan kata don't ya. Dia akan berubah jadi he warned me not to touch that. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ini kalimatnya kalimat tanya. Ingat kalimat tanyanya ada dua sayangnya. Ada yang yes or no question, ada yang WH question. Can you swim? She asked him. She asked him, ini kalimat tanyanya, she asked him if he could swim. Oke. oke. Nah, Oke. Oke. could-nya dari can ya. Oke, kemudian why did you call me? My mother asked. My mother asked when I had called her. My mother asked, mana sih? Kok ke situ? Musibah. Merabun matanya ya. Oke, coba Kak, kita ubah ke yang ini ya. Can you swim? She asked him. Nah, ini kan kalimatnya kalimat pertanyaan yang jawabannya antara ya dan tidak ya. Nah, kalau antara ya dan tidak, maka ini eh apa namanya? Conjunction-nya itu jadi if ya dari kata that berubah jadi if.
She asked me if he ini merujuk kepada siapa ke sini? Eh, dari mana tadi? Ini she asked him, himnya berubah ke sini ya. Nah, if he-nya, nah merujuk ke sini sayang, maaf, merujuk ke you. He whether, karena kan ini kalimatnya langsung ya Oh, diucapkan oleh orang pertama ke orang kedua. Kamu bisa renang, gitu kan? Hah, dia nanya apa? Kata temennya yang satu lagi. Oh, dia nanya apakah aku bisa renang atau enggak, gitu. Gitu ya. hmm, Nah, maka ini si he-nya itu merujuk ke sini you, you-nya ke him gitu. Berarti ini laki-laki ya satu orang. If he could swim. Why did you call me? My mother asked. My mother asked why I had called her. Jadi ini akan lebih lampau daripada kalimat tidak langsungnya. Kemudian kalau ada perubahan waktu dan tempat, misalnya yang campuran, I meet you here tomorrow. John said to me, John said to me. Nah, ini akan berubah jadi John told me that he would meet me there the next day. Ini that he would he di sini menggantikan I. I itu siapa? I itu si John. Ya, hmm. jadi berubah jadi he. Will-nya berubah jadi would. Oke? Oke, oke. Nah, kalau meet tetap ya sayang, karena meet itu kata kerja ke satu. Kata kerja ke satu itu apa? Harus selalu kata kerja ke satu ya sesudah will atau would. Ya. Hmm, Kemudian si Baiklah. John told me that he would meet me. Nah, meet you berubah jadi meet me there. Nah, ini there dari kata here menjadi there the next day. Gitu sayang. Ya. Oke, dikit. Oke, coba kita ini dulu. Nah, in reported speech, you should use this structure. Someone said that. Someone told me that. Gitu ya. Oke, nah coba sekarang. I'm not happy at my job anymore. And I think I will quit. Ahmad told me that he wasn't, eh, he Yes, was not, he wasn't. yes, yes. He wasn't Wasn't atau he there was not there ya. anymore, and And uh he would, ya kan? coba. Will. Oke, Ahmad Oh, told me sorry. that he was not happy at his job anymore. And berarti and he Wanted, wanted, wanted wanted to. to quit. Okay, he wanted to quit. Okay, good job. Alright, Terus ya, apa ya? that he to quit. He Oh, ini masih yang ini sayang. Ya, masih ke sini ya. apa lagi ininya? Udah, berarti. Ini harusnya di sini. Di sini nih. Oke, ini oke. Nah, ini boleh menggunakan kata-katanya langsung dari sini. Think akan berubah jadi thought. Ya. Oh, oke, He pakai. thought he would quit. Oke, padahal nah ini. Ya, kok padahal sih maksudnya ini apa Ahmad told me that he was not happy at his job anymore and he wanted to quit. Hmm, Atau Oke, he thought he would quit. iya. Oke, Oh, gitu ya. oke, oke. Oke, sip.
Oke. Kok nggak mau? Oh, ini mah dari sininya. Maaf, Kak. Oke, kemudian ini ya, be careful with pronouns. My sister is coming to visit me soon. Eh, ah, Coba. Nah, bentar saya. Saya izin oke, dulu. Ya. oke, oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat. My sister is coming to visit me soon. Nah, kita ubah. Amira, ini namanya Amira. Dia bilang, my sister is coming to visit me soon. Amira said that. Nah, my sister ini akan berubah jadi Her. her. Betul, Sorry. sayangku. Benar? Benar. Oh, iya, ya. Oke, Her oke. sister was coming to visit. Ini juga sama. Her sister Her to visit. soon. Ya, jadi kalau her yang ini namanya possessive adjective. Kalau yang ini namanya sama. Tahu Mhm. nggak? Kalau yang ini, kalau yang ini objek, objek sayang, Iya. Oh, oke, oke. gitu ya. Oke, alright. Okay. You can record the following quotes. Oke, oke. Oh, Alright. iya. I find that Thomas Jefferson bilang, I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Oke. Nah, ini he said that he found that the harder he worked, the more luck he seemed to have. Ini dari sini kalimat yang tadi. I What find did that he say? that the harder I work, the more luck I seem to have. What did he say? Uh, he found that he said that he found that the harder he worked, the more luck he seemed to have. Ini berubah semuanya menjadi kalimat dalam bentuk past tense. Ya nggak? Oke, iya, iya. Oke. 99% of our 90% of our worries are about things that will not happen. Oke. Nah, ini ya. Margaret. Oke. Ini kata Margaret. Oke. Nah, sekarang kita lihat. She said that 80% of their worries were about things that would not happen. Jadi ini berubah, ini ini berubah jadi dari my worries. Kemudian ini berubah jadi are, ini berubah jadi will, ya. Oke. Oke. Everything is funny as long as it is happening to somebody else. Oke. Hahaha. Dia mah nggak mau diketawain. Oke, sekarang kita lihat. He What said did that he say? everything was funny as long as it was happening to oh, Hmm. Ya, dia oh, berkata bahwa semuanya itu menyenangkan selama hal yang seperti itu iya. terjadi sama orang lain. Oh, Ish. Oke Kak. Sekarang kita lihat. Dia bilang, I like singing songs for my friends. Nah, si my friends-nya itu salah satunya adalah Greg ya. Greg said that blah, 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 that he blah 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 singing songs for his friends. Ini namanya Greg. I like singing songs for my friends. Akan berubah jadi Greg Greg said said that that he he like likes apa sih? likes Yang ini? yang likes ya. Ini. Oke. Alright. Oke, ternyata bukan yang itu sayang. Loh, emang kalau dipencet gimana? Nah, ini Oh, gitu. canggih, canggih, canggih. Oke.
Nah, kenapa ini jadi liked? Dari sini, ini kan kata kerja ke satu, berubah jadi kata kerja ke dua. Ya, oke. Lagi, Kak. Oh, I'm so sorry today. I'm so angry today. Mark said that he titik titik. he was. Oke, betul. He was a scary boy. She's a silly lady boy. Young and Oke. good enough for her. Alright, now play Nah, football. Bentuk bentuk keberapa itu sayang? f- apa maksudnya? Tense-nya atau kata kerjanya Tuh, bentuk berapa? tuh. Ke satu ya. Lah kan Play. ada said-nya. Ya udah. Ini yang play, yang play. Yang ini nih, yang kalimat langsungnya sayang. Oh, Heeh. oh. Nah, ini Iya, berarti yang akan berubah pertama. jadi hmm, yang A, B, C atau satu, dua, tiga. Played. Oke, good job. Aduh. She was a scary boy. She's a Oke. silly lady Coba boy. yang ini, Kak. Young and I'm good. walking in the park with Tom. Peter said that he blah 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 in the park with Tom. Huh? Peter I'm said walking. that Peter said that he Oke. walked in the park with Nah, ini Tom. kan I'm walking. I'm walking. M sama walking. Lebih lampau dari ini yang mana nih? Was walking, is walking, atau walked? Was. Good job. Yay. Next, I like skiing in winter. Samuel said that uh he likes Likes. eh like ya like Liked. Yang ini? iya. Oke. Karena ini kata kerja ke satu. Mesti jadi kata kerja kedua. She was a skinny boy. Oke, yang ini Kak. He said that he huh he played Bentuk. tung Nah, ini kan bentuk kedua ya. Kata kerja kedua. Kata kerja ketiga itu nggak bisa berdiri sendiri. Baru ditempatkan sama oh auxiliary. Yaitu have atau have. enggak. Was playing Belum. bukan masa had played Kedua, kedua. had played Mhm. ah hah Nah, ini kan kedua. Ini kan simple past ya. Kalau simple past dia akan berubah jadi past perfect. Oke. Kalau past perfect berarti yang had tambah kata kerja ketiga. So the answer is played had played. lah tadi aku udah coba itu. Karena ini kan kata kerja kedua. Pasti Just a scared boy. Okay. Oh, I'm so slim. Tom said that he blah 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 so slim. He was so slim. Oke. You were good enough for her. No, 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 no. Ada lagi. Dua. Ada saya. Oke. Coba yang ini saya. Ini went. Ini juga kata kerja kedua. Kayak yang tadi. David said that he had gone to the seaside the previous summer. Oke, good job. Nah, ini kan berubah tuh ya. Last berubah Had jadi previous. gone. Hmm, keren kakak. Oke, next. Ini will akan berubah jadi He would yes. buy. Betul. Perhatikan ini Kak. I will buy a new suit in 2 weeks. Berarti 2 minggu yang akan datang ya. Kalau 2 minggu yang akan datang, berarti ini a new suit Uh, 2 weeks after. Gitu saya.
Alright. I'm so hungry now. Mike said that he blah 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 hungry. Now-nya berubah jadi then. Ya nggak? Nah, berarti He was yes. hungry. Eh. Lah, lah. Lah, lah, lah. Oke. Oke. Nah, sekarang. We will go for a walk in 4 hours. Tom said that he blah 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 for a walk 4 hours He after. would go Nah, berarti ini. for a walk. Wow. I walked my cats last week. Last week akan berubah jadi previous week. Apa? Carl said that Hmm. Walked itu kata kerja he kedua. he had walk. He had. Okay. I cleaned the windows 2 days ago. He had. He had cleaned. Yes. Okay. I will finish my homework tomorrow. Mason said that Mason itu laki-laki, maka si I-nya berubah jadi he. Kemudian will-nya berubah jadi apa? Nih my work karena sekarang jadi kata ganti orang ketiga. My-nya akan berubah jadi his. His dari mana ya? Ini si Mason kan satu orang laki-laki. Tomorrow ini the next day. Gitu sayang. Jadi yang nomor ini jawabannya yang mana sayangku? Uh, he would Yes. finish. Kakak dapat berapa tepuk tangan ini nih hari ini. Nah ini, I have Mm, cooked a tasty cake. I will say that he Lebih lampau dari present perfect. Sama he seperti yang simple past tense. Berubah jadi past. he had Iya. cook. Okay, I visited my friend last week. Anna said that she blah 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 her friend the week before. Last week itu the week before. Her friend berubah. Ini perubahan dari I. I itu karena si IN kan namanya ya. Nah, maka ini jadi her friend. Ini visited kata kerja kedua. Akan berubah jadi Has visited. yang mana? Has visited Ini. you. Hmm. Yeah, had. Yeah, had. Oke. Next. We have built the house. Si Jason bilang, we have built the house. Jason said that they dari sini have built-nya berubah jadi apa? We have put. They Sama yang seperti sebelumnya. they built the house. Ini present perfect. Harus lebih lampau. Berarti jadi past perfect. Past perfect tuh yang mana sayangku? Had built. Yang had built. Ya. Mm, Oke. Will akan berubah jadi would. nah, betul. Lihat ini. Susan said that karena ini kalimatnya berita. Maka kata hubungnya adalah that. Kemudian I di sini karena Susi itu satu orang perempuan, she will send a letter. Itu jawaban di sini. Will send
letternya dari sini. A letter the next day dari kata tomorrow. So, yang ini will akan berubah jadi I would. would ya. Oke, sip. Uh. Ini I always do my homework. Do itu kata kerja ke satu akan berubah jadi kata kerja kedua atau past simple. So, just say that he always blah 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 his homework. He Berubah jadi did. did. Keren kakak. Oke, nah yang ini dulu deh kak. Dua dulu deh. I Oh, was very thirsty, he said. He said, ini kalimatnya, said that nah, he was that, very thirsty. that, he, wasnya pun ada di sini. Was itu berarti simple past. Simple past akan berubah jadi past perfect. Maka ini, that he had been very thirsty. Hungry. Oh, thirsty. Oh, maaf. Ya, gitu sayang ya. Nah, karena ini kan was itu simple past. Nah, simple past akan berubah jadi past perfect. Gitu sayang. Ya, oke. Be careful. She Be told me to careful. be Ah, careful. keren kakak. She told me to be careful. Okay, next. Why haven't you told me? He asked me. He wondered. He wondered Okay. he Keren kakak. why he Nah, haven't told me. ah, why kan ininya past Sebentar. present perfect ya, maka akan berubah jadi Why he had tapi kamu why why uh, why he kan nanyanya ke aku, why I hadn't uh, told him, ya kan? hmm, Coba, I ya. cannot. Ini kan nanyanya ke aku tuh ya. Why haven't you told me? Kenapa kamu nggak belum ngasih tahu aku? He asked me. He wondered. Wondered itu ingin tahu. He wondered. Why-nya tulis lagi. Why? You-nya ini kan ke kita ya. Hmm, Nah, maka ini akan berubah jadi I. Why I. Kemudian haven't-nya berubah jadi past perfect. Berubah jadi I I. Kemudian ini past perfect, ini present perfect berubah jadi past perfect. Have jadi had. Gitu ya. Kalimatnya negatif, ada notnya di sini. Nah, ini had not told. Ini kata kerja ketiga. Him di sini adalah me. Me-nya itu kan he. Gitu. Gitu sayang perubahannya. Ya. Oke sayangku. Coba kalau satu lagi deh. Satu lagi. He said, I cannot take them home. Berarti, um that he said that oh, uh that. he said that I di he sini can siapa? ini si siapa I-nya ini. Nah, Oh, berarti, dia nganterin ini. He said that nah, si he that he, yes. Nah, can-nya akan berubah jadi couldn't yes. Good job, kakak. Uhui. take Oke. Tag-nya berubah couldn't jadi, take them. Ah, took. enggak. Apa maksudnya? Them-nya, salah. Aku bilang take ya. Them-nya berubah jadi he couldn't take them. Them-nya berubah jadi Eh, I cannot take them home, he said. He said that he couldn't take they apa sih? Hah? Nggak us home. ademnya. Oh, Hmm. oh, Kan aku mah bisa bawa mereka pulang.
Nah, dia bilang, aku nggak bisa bawa, Anterin eh, aku dia bilang, pulang. dia nggak bisa bawa kami pulang, gitu. Aduh. Oke. Dah, sampai sini dulu, Kak. Nanti sama Miss di review lagi. Oke. Sampai sini, Kak, ada pertanyaan dulu nggak? He told us Nah, oke. to, He told us, ada don't, berarti, hah? Don itu nah, she told us, to ada not. don't-nya, berarti ada not-nya ya. Ya, not. Ya, not. Nah, he told us not Not to go to the go beach. to the Oh, beach alone. Udah sampai sini mah. Nah, tuh. Ya. oh gitu. Sip. Oke, Kak. Any question so far? Enggak. Gak ada. Paham ya? Keren. Kakak cepet banget. Iya. Nah, nanti sama Sheila di review lagi nanti di hari Kamis ya sayangnya sebelum kita maju ke materi yang lain. Ya, oke. Oh, Oh. oh. Okay, Kak. Because we are running out of time, I think that's it for today. Thank you so much, Kak, for joining my room. Thank you so much for your great attention. And inshallah, we're going to meet again next Thursday. Okay, wow. Mana aku? Next Thursday, inshallah. Ini kadek. Oh, iya. Okay, and let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaika minal atubu azim. Mari kita ilaik. berfoto dulu Kakak. Ayo bangun. Oke, mau gitu? Ah, Ayo, udah. Oke. Tadang. Oke, sip. Thank you so much, Kakak. See you on Thursday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Kakak. wabarakatuh. Thank you, Kak. Udah mau makan. Iya, sayang. Sok. Makasih ya. Hmm. Bye.